Kita langsung mulai ya Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fajrin. Tentunya kita juga turut prihatin atas kondisi Ibu Ferawati yang sekarang mungkin masih terbaring lemas ya. Iya. Pak Fajrin mungkin bisa sedikit diceritakan tentang penyakit yang diderita Ibu Vera itu apa dan bagaimana kondisi Ibu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Genik Genik Tian. Tian dari TVRI, Mbak Angel, terima kasih atas perhatiannya. Dan itu saya juga berterima kasih. Insya Allah menjadikan nanti berita ini menjadikan semangat untuk Ibu Vera akan sembuh. Asal mulanya sih nggak ketahuan penyakit yang dideritanya tuh. Dia olahraga terus, nggak ada putus. Tiap hari dia tenis, karena kita punya lapangan tenis di kompleks saya itu gitu. Tapi karena pandemi tahun stop, lalu dia batuk. Batuk itu 3 bulan itu nggak ada stopnya, udah berobat di mana-mana, berapa kali rumah sakit, dari rumah sakit Adiaksa pindah lagi ke rumah sakit Pasar Rebo, terus terakhir ke Oli, karena itu waktu dia di rumah sakit Pasar Rebo tidak bisa menopsi, jadi dipindahlah, dirujuk ke Polri. Kita di Polri, biopsi itu apa, karena apa batuknya Ibu Vera ini sudah 3 bulan nggak ada hasilnya. Kita udah berobat, tadi ronsen diapain semua, hanya dalam dikta itu hanya tuh ya. Oke Pak. Itu September itu, jadi dari September ke November. September. Ya itu 3 bulan tuh berobat terus ke rumah sakit dari Adiaksa, terus ke Pasar Rebo, baru RS Polri. Kenapa? Katanya itu biasa batuk ada 100 hari, ya udah ketunggu aja 100 hari. Oke. Nah, macam-macam kan. Jadi ada dugaan awal itu TBC ya Pak? Ya ada. Ya. TBC kan karena dia nggak ada ini, sekarang nggak ada keturunan, jadi nggak dipikir ke sana nggak ada. Oke, nggak ada ya. Jadi itu terus tuh, wow, diperiksa macam-macam lah ya. Itu akhirnya di keputusan dalam itu nanti di CT scan. Oke. Akhirnya di scan. Di ronsen sudah jantung waktu batuk tuh nggak apa-apa, bersih, paru-paru juga dilihat itu nggak apa-apa, bersih. Terus tuh di MMC apa di MMI kan gitu tuh MMA. ada gangguan dalam pernapasan, ada 2 pernapasan ini terganggu, sedikit satu sini ya udah. Akhirnya kita harus apa itu, apakah itu tumor? Karena kalau itu kita ini aja CT scan apa dilihat begini tumor, punya tumor. Nah, kalau tumor kita belum pasang ini nggak punya. Karena COVID kasus itu. Kan mulai Maret mulai nyaman kita itu kan. 3 bulan berobat itu kan bulan September Oktober itu berobat itu biasa. Itu kan mulai itu lagi suruh-suruhnya COVID. Sudah kita berobat di Pasar Rebo itu, dokternya kan COVID ini nggak masuk, ya tertunda gitu. Jadi berapa bulan, sempat berapa bulan itu baru karena waktu itu di scan ada menjualan, dilanjut dengan biopsi di Pasar Rebo Indonesia, dirujuk ke Polri. Di Polri gitu, di situ di biopsi itu cancer istilah itu kan. Saya juga nggak ngerti kok dokter bilang cancer itu apa sih, taunya kan istilah kedokteran gitu. Iya, jadi awalnya Bapak nggak tahu apa cancer itu. Oh gitu.
Saya juga kaget juga pas dibilangin aduh kanker paru-paru stadium 3. Duh, kenapa dok? Baru ketahuan. Semua dokter bilang begitu karena kanker ini tidak pernah namanya orang dari awal berobat. Kalau dari awal kita gampang mau obatnya kata dokternya, selalu datang kalau nggak stadium 3, 4 pasti itu. Ibu karena sendiri terasa, jadi nggak terasa apa-apa ya kan. Sakit-sakit awal nggak pernah, biasalah yang namanya tetanus terus sakit sini, sakit. Ya obat biasa lah tuh, untuk biasa itulah. Itu aja pegel gitu. Hanya ibu sendiri waktu pertama kali didiagnosis punya kanker paru-paru itu stadium berapa? 3. Langsung 3 itu. Kaget juga. Kita, gimana orang nggak rasa sambar petir lah. Kaget kita merokok enggak, saya juga nggak merokok, keluarga nggak ada merokok. Iya kan? Itu hanya takdir aja. Ya kan? Itu rahasia Tuhan semuanya kita nggak bisa. Ya kan kita sudah ya olahraga, ya kan? Apa bisa? Ada. Setelah tahu bahwa Ibu Vera ini punya kanker paru-paru stadium 3, langkah pertama apa yang dilakukan keluarga? Itu satu-satunya harus dokter bilang di Polri itu harus di kemoterapi. Satu-satunya itu karena saya ini keluarga dari medis ke dokter, kebanyakan dokter saya itu tidak pernah berobat itu alternatif. Oke. Nah, kenapa orang saya sekarang disesalkan kenapa nggak berobat alternatif dulu? Karena kan saya ini keluarga istilahnya tuh pendidikan lah ya, sedikit lah ya kan. Rumah sakit pertama mana yang dikunjungi Pak? Itu saran. Jadi begini, dokter yang menangani Ibu Vera tuh saya kalau dari kepolisian tuh Letnan Kolonel Ibu siapa Ibu Dian, Dokter Dian ya. Letnan Kolonel polisi. Nah, Melati 2 ini bagus, baik nanti dia ngomong langsung. Dia sebenarnya itu membicarakan langsung. Dia biasa kalau masalah hari Rebu di persahabatan itu ya apa namanya diskus itu apa sih diskusikan penyakit itu di tiap hari Rebu di persahabatan. Beliau ini ikut di situ, diskusi itu dilemparlah penyakit Ibu Vera ini. Nah lalu Ibu Erlina waktu itu boleh kita terima ini kita obatin di kemo. Akhirnya kita dirujuk ke persahabatan kan. Ibu Erlina kan dokter Erlina yang di COVID tahu kan itu menerima. Udah yakin kita, saya nggak percaya alternatif, masalahnya kan nggak ada ini nggak ada. Medis satu-satunya harus kita penyakitnya. Itu kalau dari alternatif itu hanya Tuhan aja, dan juga tuh untung-untungan juga. Semua orang bisa, karena saya nggak pernah. Jadi awal mula mendapat kemoterapi itu di RS Persahabatan. Lalu bagaimana akhirnya sampai dibawa ke RS Darmais Pak? Dan bisa dapat ruang VIP seperti hari ini ya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Lebar itu cuma dulu luar biasa itu. Biasa. Saya jadi begini. Kita begini. Waktu kemo kelima di itu saya nggak yakin di kemo yang kelima mau ke 6 tuh stop. Lalu saya mau di scan hasilnya apa, ya kan kepindahkan. Saya nggak pernah pindah dulu, itu hasilnya dulu dalam 5 kali kemo tuh hasilnya ada nggak. Nah, akhirnya di CT scan lagi. Hasilnya itu istilah kedokteran agresif. Apa? Agresif. Agresif ya. Agresif ya, itu artinya tumornya. Iya. Waduh, saya kan nggak ngerti agresif apa. Agresif kan gitu ya. Pasti setelah itu berkembang. Aduh, kaget lah kita kan. 5
5 kali itu berapa bulan? 21 kali kali 5 berapa bulan? Kan tiap 3 minggu sekali. Kan? Nah, tiap 3 minggu sekali itu kita habiskan dilaporkan ke dokter jaga, katanya menerima. Kan ada asisten aja gue Erlina nih bakal jaga. Namanya dokter kita lupa dokternya itu. Lalu dokter itu membuat konsep ini, dibikin paket 6 kali. 6 kali di sini kali ini. Oke lah. Setiap kita selesai mau buat saya mau konsultasi lagi karena ada perubahan apa obatnya. Tapi bukan yang dokter yang awal. Nanti orang lain, dokter lain lagi gitu ya kan. Seperti itu dokter belajar itu gitu. Jadi dokter yang sebenarnya mau bikin konsep itu nggak pernah ada, sampai nggak pernah ketemu. Jadi saya sedikit kecewa lah, waktu di RS Persahabatan itu ya. Bahkan hasil kemonya pun malah tumornya tambah agresif ya, terus berkembang. Saya akhirnya saya stop aja dah, kita lillahi ta'ala aja, kita gimana kalau mau pikir alternatif, nggak ada mau mikirkan untuk ke sini, Darmes nggak ada. Itu kan nggak bisa, masa pintarus. Kenapa waktu itu saya sebagai RW RW itu menyelenggarakan korban di masjid. Datanglah itu salah satu wartawan, namanya siapa ya itu? Iya, nanti aja Pak namanya. Itu, saya cerita, katanya ibu sakit ya. Iya udah, gimana? Saya ceritain. Oh dibilang, jadi begini dah katanya. Saya ada itu teman di Darmais ini salah satu direktur onkologi Ibu. Oke. Ibu Kemala. Nah itu karena dikonsultasikan, saya ngobrol gitu. Gimana bisa nggak mati ya? Nggak pesan ya? Jadi kan ngobrol lah saya nanti. Jadi saya gimana? Bisa nggak pindah, saya bilang. Pindah ke dari Persahabatan ke Darmais. Tapi asal ada surat apa? Surat bebas COVID ya? Bukan. Apa? Surat pindah. Oh, surat rujukan itu. Karena kan pemerintah nggak bisa. Surat apa? Palingnya secari kertas dari presiden. Itu nggak bisa. Dok, kemana mencarinya? Ya kan, tapi saya sebelumnya itu sudah bikin surat juga, mau mengirim surat presiden gitu. Kira bisa bikin konsep aja dalam ini saya bikin konsep. Satu saya buat presiden. Saya itu kan kawan saya wartawan tadi itu, dia kawan media kesehatan dia. Jadi kan tahu dong, udah kenal dokter ini kan bukan sini kenal, jadi dia bisa tutup. Kata Ibu Kemila itu, kalau dipanggil Ibu Kemila, tapi kalau sehari-hari Ibu Ratna di Darmais. Nah itu dia bilang, udah minta surat dari presiden, secari presiden. Terus saya bilang, terus dari Menpora bisa nggak? Nggak bisa. Terus saya hubungi Menpora. Langsung menganggap cepat juga. Berarti Bapak sempat hubungi Menpora Zainuddin Amali untuk bukan Menpora, sekjennya. Sekjen. Gatot. Pak Gatot. Pak Gatot langsung sikap tanggap gitu. Gimana saya bisa bantu Pera nggak? Ini pahlawan saya nih katanya kan. Ya udah, saya ceritain. Oh udah, kalau begitu saya bikin surat. Saya telepon lagi Bu Ratna, nggak bisa Menpora. Palingnya kan harus itu kesehatan dari Kemenkes. Kemenkes, tapi saya jadi begini,
saya terkawarkan tadi Hmm. saya mau ke presiden langsung tuh ke Rastri kan Pak Fahrul apa Fajrul Rahman ya Fajrul Rahman, jubir presiden. itu Fajrul. saya kenal katanya, coba saya oke dah, itu wartawan dari First Media apa gitu di sana. Minta tolong nih, saya bilang kemana saya bisa tembus surat saya ke presiden. Ya udah saya asisten itu ngobrol sama Fajrul Rahman tadi kan. Fajrul Rahman. Terus udah begini lah saya bantu, kata dia, langsung tanggap juga beliau. Udah namanya itu hari ini. Ya udah minta datanya, data Ibu Vera, ya. Saya sudah ada surat, tinggal saya kirim aja, tapi hanya berupa konsep, dan dari isinya juga hanya tentang nama Fajar, tapi data-data yang lain saya nggak tulis, dari sini aja dah, jadi langsung ditanggapin langsung oleh asisten juru bicara Pak, itu asistennya lah, aslinya lah, dengan Pak Juru itu, langsung tanggap, jawab beliau, boleh, gitu. Kemenpora dia, tentang iya kan Kemenpora bikin surat, bisa suratnya lalu terus statement itu kesehatan lalu saya kenal kata Pak Gatot kan, ya udah hubungan beliau lah Pak Gatot, tanggap juga beliau, cepet tanggap, hari itu juga tanggap semua dah. Senang saya, hati saya gitu kan, waduh semangat lagi, saya sudah kecewa, sudah putus asa lah, Bu Vera ini pasrah ada, sudah kita larinya alternatif, sudah begitu. Saya beliau tanggap semua, akhirnya beliau hubungin ke sini menterinya Pak Oscar itu Oscar apa sebagai apa di Menpor di MS ada di situ kan, sebagai apa beliau gitu. Itu membantu, udah tanggap tadi, boleh menerima dan Jakas Menkes lempar ke dari persetujuan Menkes, atas persetujuan Menkes minta itu ke apa tadi si Gatot ngirim surat ke sini, ya diterima, akhirnya diterima. ini itu asal mulanya alhamdulillah lah sampai sekarang. Jadi panjang betul ya, panjang, upaya untuk Ibu Vera bisa dirawat di RS Darmais ini. Saya udah berapa, tapi alhamdulillah sikap tangkap semua. Melihat alhamdulillah, mungkin melihat Bu Vera juga lah, biasa-biasanya gitu. Saya sebenarnya selama sama hidup sama Bu Vera nggak merasa diri Bu Vera tuh besar gitu, nggak ada, saya anggap biasa aja. Saya benar gitu. Pas lagi begini baru tahu tuh. Ternyata sangat besar juga. Pemerintah gitu kan, alhamdulillah lah sekarang. Tapi itu ini Darmais ini apa kemarin bantu juga, saya tanggap setengah-setengah yang bantunya ya. Maksudnya setengah-setengah gimana Pak? Sama bisa nggak Pak diklarifikasi, kemarin sempat beredar info ya yang menyebut bahwa Ibu Vera tuh dirawat dengan BPJS kelas 2, itu benar Pak? Saya udah pertama diterima dulu. Saya di sini datang BPJS. Saya di sini itu harus mendaftar BPJS, bukan fasilitas langsung masuk. Langsung masuk. Nggak ada itu, jadi nggak masuk langsung begitu. Saya nggak masuk di IGD. Itu di situ saya mendaftar, harus mendaftar nih. Daftar saya pakai nama anggota BPJS kelas 2. Ternyata saya ngurus namanya nggak ngurus. Kerja tapi kan senamanya kan, jadi pangkat di pegawai negeri nggak pernah diurus. Jadi golongannya dua kalau nggak sih ini juga kalau kerja karena urusnya sendiri dapat itu, kalau enggak makanya sih itu kok saya kan fasilitas ke presiden kan, surat saya itu fasilitas
fasilitas negara. Kenapa sih enggak? Saya sudah protes juga. Udah protes dulu jadi sebelumnya. Protes. Saya di media juga. Medsos juga saya protes itu. Kalau saya udah pernah di BPJS, saya juga sudah di BPJS. Harusnya hanya kelas 2 saya disuruh masuk ke kelas 1 di sini. Saya anggap itulah bantuan pemerintah, kan ya udah terima aja perhatiannya. Aku perhatiin berapa kali dalam pengobatan pertama itu kan lemah benar ya langsung semua. Dirawat sini ya, antara 20 hari lah, 2 kali di root nengokin gitu. Sampai akhirnya bisa dapat ruang VIP itu gimana ceritanya, Pak? Belum, itu belum jauh sejauh itu cerita kita. Belum ya? Oke, masih panjang ya, Pak. Panjang. Ditengok sama di rootnya 2 kali. 2 kali di waktu kita di kelas 1. Lalu saya enaknya waktu dapat fasilitas. Udah, lalu saya pulang mendadak masih sakit. Sebelum benar sebelum pulang lah siap ya sedikit dipaksa lah. Pulang lah. Tapi sempat pulang dulu, Pak? Pulang disuruh kontrol. Pulang kontrol, suruh kontrol itu masih berat. Masih berat kita bawa sama anak saya kan badannya gede, bisa menggendong mamanya diangkat ke dari kasur ke paksa kerja itu kuat dia. Ini lemah, nggak bisa berdiri, nggak bisa. Sempat pulang kondisi lemah bener ya? Kita paksakan ke sini, pulangnya jatuh atau keleset. Keleset kena sini jantung, apa kursinya begini, kursi apa yang ini apa sih tongkatnya itu yang segi 4 itu jadi keleset kakinya udah kuat di situ. Saya lagi parkir mobil lagi di turun ya, jalan sudah kira aman aja di situ jatuh. Dari situ lama. Dari situ nggak bisa banget lama. Lama terus. Itu, nah badan sebenarnya itu waktu 17 Agustus ya kan. Kenapa suruh pulang gitu kan, wajiban nanti sebentar lagi kan, nanti juga lagi dipanggil lagi ke sini. Gitu ya, saya nggak merasa kecewa di situ. Kan kita harus keluar segera. Saya sih nggak mau ngadu aja sama Pak Dirutnya kan, kok kenapa saya nggak enak juga kan, saya ikutin aja dulu kan. Udah itu Pak nggak gampang berobat sini, susah, rame bukan main, kita datang kayak di situ dulu gampang, tapi di situ susah, tapi dokternya menerimanya enak gitu. Perhatiannya dokternya bagus itu, dokter Pak Norwati itu untuk khusus kemo, terus tuh Pak Dokter Mulawarman perhatiannya gitu, saya tinggal telepon begini baik. Tapi di waktu daftarnya benar-benar susah. Gampang, punya parkir susah. Dulu tapi di sini dia ada pagi nggak bakal dapat. Jadi setelah pulang kembali lagi ke RS Darmais tuh kapan, Pak? Itu kan ya tuh sudah keluar dia tanggal 25 Agustus. Kita balik lagi. 25 Agustus balik lagi. Jadi keluar tuh 17, 25 balik lagi. Balik lagi cuma 3 hari tuh buat apa? Kenapa kawanan marah tuh? Kenapa Kak keluar? Ya saya disuruh keluar. Ya kan tandakan waduh. Ya udah biarin aja, ikutin. Udah. Tapi ibunya tambah lemah gitu. Kondisinya makin lemah di rumah, akhirnya keluarga bawa pulang lagi ke rumah sakit. Itu gimana lagi? Bawa ke rumah sakit. Pastinya kan udah di kemo, tapi kondisi darahnya nggak bisa, saya sendiri. Saya kan nggak bisa mengangkat dulu karena kan tahu sendiri makanya daripada saya mengangkatnya kan pernah partner juga dia main di tangis. Terus itu pernah partner diangkatnya juga jadi pemain itu. Partnernya itu baik kan, lalu bisa ganti lagi. Bu Ferry sebenarnya mengangkat pemain paling muda
Oke. Terus yang pernah juga sama si Susi Susanti itu kan double juga dia mah. Double gitu. Ya. Saya Oke. dokternya saya ini itu terus memantau beliau sampai kemana nih begini. Tapi gimana dok? Saya ini tidak bisa mengangkat. Benar-benar. Dan lemah, orang lemah tuh gimana sih? Nggak ada tenaga gitu bah. Iya. Orang lemah Berat bukan main. Ini lemah, angkat nggak bisa. Ya kan berat. Tapi kalau ada tenaga dia berdiri sedikit ya kita lemah, bisa kuat kita. Tapi kalau nggak lemah tuh baru berat benar. Ini nggak bisa dok, saya gimana nih? Terus sudah jadwalnya sudah kan tanggal 13 nih jadwal nih turun ya. Tanggal 1 Agustus. Ya kan, September 1 September tanggal 13 mundur lagi, nggak bisa dok, mundur lagi. Aduh, nggak enak hati saya kan. Dokternya mengharapkan datang, tapi saya nggak bisa, anak nggak ada, saya kan sendiri berdua aja di rumah. Anak-anak cucu itu pada pisah semua masing-masing lah. Ya kan, jadi mundur, tapi nggak tahan, saya foto lah. Dan ibu kan, aduh, kaget dokter jangan, langsung aja bawa OGD, GD langsung. Saya nggak bisa juga, udah nggak bisa dok. Gimana? Akhirnya malam-malam saya nggak ketahan itu, melihat dia batuk, kesian lah kalau melihat sampai mata sebenarnya keluaran mata batuknya. Konsultasi sih kan minta ambulan nggak ada sih. Akhirnya saya nyewa ambulan dari Karawaci. Malam jam 12. Sebelumnya tuh hari Selasa saya ke sini sama anak saya. Tahu di sini penuh. Dari jam 9 sampai jam 9 malam nggak dapat penuh. Karena perhatian COVID. tuh. Saya nggak ada, saya kebiarin sebagai normal biasa. Saya belum nggak ini, saya biarin aja, saya ikutin aja jalur yang benar. Tapi nggak dapet. Jam 9 malam, kata dikira dokter ini sudah masuk. Saya pulang jam 9 malam tuh sampai malam, dok, maaf dok, saya pulang. Saya harus sholat maghrib, sholat isya. Saya pulang ya. Dokternya Kumala, dokter apa? Saya mau Ibu Nurwati. Ya udah dok, mana dok, nanti aja kalau sehat ya saya balik lagi. Kasih lagi, dok, duh, foto bu merah pucat mana saudara, aduh kaget deh, cepet langsung masuk, saya langsung dimasuk, bawa dah jam 12 malam aja dah, saya belum itu, ada ibu mana tuh, gimana tuh balongnya gimana, saya nggak bisa mendaftar online nggak bisa, nggak bisa, mau gini aja dah, kalau ini bisa datang langsung ya udah, siapin aja lah, nanti datang ya malam-malam saya membaca jam 9, badan sore dia udah jawab boleh udah datang ke IGD saya siapin kamu cepat belum tahu ada itu kursi roda orang menunggu sampai 27 orang sehari nunggu di mana kamar sudah nggak ada kamar jadi saya masuk aja hari Jumat malam Jumat tuh ribut tuh keluarga saya RW kan ribut itu apa tuh dia tahu disakit ribut warga saya bulan datang kan pakai Forester lagi gaya mana malam-malam ya udah sampai sini di sini malam sampai siang Jumat ya kan mau ditindak di itu diapain gitu mau disedot apa gitu kan ada cairan di paru-paru mau disedot oleh dokter Muhammad tapi harus kewajiban tuh syarat pertama tuh harus PCR ini nggak bisa 24 jam tunda lagi harus tunda gitu nggak jadi masuk kamar penuh jadi ya udah mau nunggu sini ya udah lalu katanya mau harus masuk lagi ke
ada apa kekurangan apa tuh oleh dokter harus dimasuk perawatan insentif. Itu tuh harus seperti ICU, tapi ini di bawah ICU itu HCU. Nah, apa istilahnya? High care unit. Nah, itu nunggu itu ya udah kalau terakhir kenapa kah? Kadang-kadang waktu itu kira-kira jam berapa? Pindah aja deh, mau nggak di transit? Transit itu nggak tahu saya. Transitnya kelas 3 nggak ada apa-apa, cuma kamar aja, ada kamar. Rumah biasa kan meja begini kan. Udah daripada di situ siang orang masih ada waktu kan, ada masuknya nggak pindah. Saya di swab juga. Nah, misalnya marah apa? Saya ini sudah disiapin lagi kamar. Sudah ada kamar, mau dipindah hari Sabtu itu ke kelas 2. Ke kelas 2. Karena kita pakai BJX kelas 2. Dapatlah 402 harus pindah. Tapi syaratnya lagi nggak cukup karena PCR saya nggak ada. Oh, jadi suster di situ nungguin mana PCR saya. Saya bolak balik lah ambil di sini. Udah dari Sabtu. Nggak ada sampai baru tadi. Keluar PCR berapa hari? Dari 17 sampai 20 baru keluar. Nah, dari situ kan kesian kan orang mulak balik masuk tuh. Itu harus namanya transit itu kiri kanan datang masuk keluar berisik kan kesian. Tambah sakit dadanya, tambah sakit. Lalu saya ya terus ini cerita sama Rosi tadi. Wah, marah dia. Saya sudah lapor ke Pak Gatot. Pak Gatot melaporkan, kesian begitu aja. Nanti saya laporkan, saya akan tolong ke Oscar ke ASS itu apa sih? Kan ASS ke Kementerian Kesehatan. Masalah pribadi ya? Itu cepat tanggapnya bagus gitu. Dia nggak berani sih, kakak bapaknya kan SMS ke Bapak Radin ini, ya SMS saya ke Pak Gatot itu saya kirim aja ke dia langsung saya usahakan, jawabannya saya usahakan. Ini kalau Pak Gatot saya laporkan, ya nanti laporkan itu juga. Lalu terus Rosi telepon, nggak ada tanggapan, yang marah di situ dia. Pak Gatot sama Pak Gatot marah dia. Benar. Lalu Bang Kak gimana, saya medsos saja dah, saya bikin dah teksi gitu. Saya tulis saya kirim kemana foto-foto kan mana, nggak ada yang foto, pas ada foto lama itu saya foto aja sekirim. Dari malam udah dikirimnya ke FB. Wah, di situ rame. Iya. Rame dah. Wah, besok paginya tadi pagi direktur keuangan datang. Karena perlukan kamar. Bau merah perlu kamar ICU ya katanya. Yang diusahakan. Jadi bukan? Ya, bilang. Tapi nggak ada berita. Itu ini ribut kan, ini kan udah rame kan. Aduh, sampai orang-orang beberapa itu yang gede-gede kan ini membaca. Lalu kira-kira jam berapa dirutnya datang oleh orang datang. Dan badan kan itu steril, lipat transit itu kan lama-lama dokter senior datang itu kan mudah-mudah aja. Terpaksa datang nih. Baru setelah Rosi update status di sosmed itu bantuan dia perhatiannya. Baru dapat ruang VIP ini. Ya, itu juga saya cerita gimana nih nggak bisa. Kan saya kemarin pertama dapat di kelas 1. Iya. Itu kan berarti bantuan pemerintah. Ya kan, saya anggap bantuan pemerintah. Kalau saya di kelas 2 lagi mana bantuan pemerintah? Kalau di VIP ini? Nah, itu berarti kan kalau sudah di VIP ini sekarang
bantuan pemerintah ini. Dan ini biaya untuk perawatan selama di ruang VIP itu kapasitas pemerintah jadi akhirnya sudah kan. Ini ditanggung pemerintah nih perawatan di VIP. Nggak tahu nih. Belum tahu. Bapak pemerintah kita lihat aja nanti perkembangan apa bantuan Pak Dirut, ya kan? Kalau tindak sana. Oke. Mulanya level 1 naik lagi ke VIP, kaget juga saya, alhamdulillah ya kan, ya kan? Alhamdulillah tuh, jadi saya jasa Rosi itu, saya tahu sifat Rosi itu kalau zaman nolong orang sampai tuntas. Ya. Makanya saya tolong aja, sama Rosi itu, terima kasih banyak sudah ada perhatian pemerintah, anggaplah perhatian pemerintah ya, akhirnya ditempatkan deh VIP gitu. Kita nggak mengharapkan VIP, tapi dia cukup. Ini sudah cukup saya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.